Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya berterima kasih banyak buat kalian yang udah menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti konseling kelompok pada sore hari ini. Sebelumnya, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelumnya, kalian tahu kan istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya saya mau tahu nih siapa nama kalian masing-masing. Jadi sebelum kalian menyebutkan nama kalian masing-masing, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfi Yuliani, biasa dipanggil Ulfi, dan di samping saya ada Roro Stianingrum, biasa dipanggil Roro. Oke, baik. Jadi perkenalan kita itu caranya tuh kayak gini. Kalian itu nyebutin nama kalian dan itu makanan favorit kalian. Jadi kalian tuh harus fokus. Misalkan kayak gini. Contohnya. Saya Ulfi Yuliani, biasa dipanggil Ulfi, dan di samping saya rekan saya ada Roro Stianingrum, biasa dipanggil Roro. Oke, jadi perkenalan kita itu caranya itu kita perkenalkan diri kita dan menyebutkan makanan favorit kita. Dimulai dari kanan atau kiri? Kanan dong. Oke, kanan. Ya. Dari Mbak yang pakai baju ungu, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Sena Feni, makanan favorit saya bakso. Oke. Sampingnya? Perkenalkan, nama saya Riko Kusuma, makanan favorit saya mie. Mbak yang baju hijau, silakan. Nama saya Kusuma, makanan favorit saya mie ayam. Ya. Enak tuh, Mbak. Oke, siapa yang dibentuk? Nama saya Garcia. Oke. Makanan favoritnya pentol. Pentol. Enak tuh pentol. Sampingnya? Perkenalkan, nama saya Yuki Nagasaki. Oke. Makanan favorit saya sushi. Oh, sushi. Namanya bagus-bagus banget ya, Mbak. Iya dong. Tahu nggak sih apa itu arti dari konseling kelompok? Atau kalian sebelumnya itu pernah mengikuti konseling kelompok sendiri? Seperti itu? Belum kan? Belum kak? Nggak tahu kak. Baik, nanti kita jelaskan apa itu konseling kelompok, akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor pada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Tujuan dari konseling kelompok ini untuk menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi, masalah sekolah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian udah tahu kan apa itu konseling kelompok? Jadi itu konseling kelompok itu saya menambahkan ya. Jadi konseling kelompok itu saya menambahkan bahwasanya tuh konseling kelompok itu bukan cuma kita tentang diskusi apa itu masalah kita, gitu, tapi kita juga melatih mental, melatih cara kita pede ngomong di depan banyak orang seperti itu. Maksudnya banyak orangnya tuh lebih dari satu gitu kan. Kan ada tuh orang yang maksudnya tuh malu buat mengungkapkan sesuatu gitu. Seperti itu. Lalu masing-masing dari kita nanti akan menyampaikan masalahnya, apa yang sedang kalian hadapi. Nanti kita akan memilih salah satu untuk diselesaikan masalahnya. Dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, kedua asas kesukarelaan, dan ketiga asas keterbukaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan asas kerahasiaan. Jadi buat kalian itu nggak perlu takut tentang masalah-masalah kalian yang akan diungkapkan di sini. Kalian tuh pede aja, kalian tuh sharing masalah kalian kayak gitu. Jadi kita itu benar-benar tertutup dan sangat rahasia seperti itu. Lalu, jadi yang kedua itu ada akses kesukarelaan. Jadi akses kesukarelaan itu tuh di sini kalian itu datang ke forum konseling kelompok ini dengan cara paksaan atau dengan cara keinginan, kemauan kalian sendiri. Kemauan sendiri. Oke, baik. Terus kemudian ada akses keterbukaan. Di sini akses keterbukaan akan dijelaskan dengan rekan saya. Jadi asas keterbukaan nanti masing-masing dari kalian silakan untuk terbuka tentang masalah apa yang dihadapi untuk diceritakan.
dan kita semua berusaha untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu. Dalam waktu 30 menit, apakah cukup teman-teman? Jadi sebelum kita melanjutkan konseling kelompok ini, di sini kami mempunyai tema dalam konseling kelompok pada sore hari ini. Di sini ada tips bijak dalam mengelola keuangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tips bijak dalam mengelola keuangan. Sebentar. Di sini saya akan jelaskan ya. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu cara dalam mengelola apa yang dimiliki yang berhubungan dengan tanggung jawab seseorang terhadap pengelolaan keuangannya. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, maka seseorang tidak akan terjebak pada perilaku ya, untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas seperti itu. Atau kalian punya pengertian sendiri nih, apa itu kita gimana sih cara manajemen uang dengan baik seperti itu? Belum ada? Belum. Ketika kalian malas mengatur keuangan dan mengeluarkannya dengan sesuka hati, maka kalian akan menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti contohnya ya, uang itu cepat habis, apalagi jika kamu gunakan terus-menerus tanpa mengingat bahwa sebenarnya uang juga diperlukan uang itu juga digunakan secara terbatas seperti itu. Terus jadi sebanyak apapun uang yang kalian punya, jika tidak diatur dengan baik, maka akan lebih cepat habis. Dan kalian akan merasa kebingungan. Maka dari itu perlunya kita untuk mengatur uang dengan baik. Sebanyak apapun uang kalian, semoga kalian bisa mengatur uang kalian dengan baik. Seperti itu. Amin. Yang ketiga, itu ada hal-hal yang mempengaruhi malasnya mengatur keuangan. Yang pertama itu tidak mampu menabung. Jadi pasti kalian di sini ada nih problem kalian ketika tidak bisa menabung seperti itu. Pasti ada kan? Ada. Apalagi kita itu seorang mahasiswa ya. Iya. Susah sekali untuk menabung seperti itu. Atau kalian tuh pernah nggak kayak aku sebenarnya punya uang disisihin tapi malah nggak bisa kayak gitu. Kalian pernah punya masalah problem tersebut nggak dengan tidak mampu menabung seperti itu? Gimana? Ya, buat daruratnya tiap hari darurat terus kak. Oh, tiap hari darurat terus. Jadi Jajan mulu. uang di setiap harinya itu selalu disisihin buat darurat tapi malah nggak jadi gitu. Iya. Malah kurang ya. Darurat terus. Oke, nggak apa-apa. Terus yang kedua di sini ada selalu merasa kekurangan uang seperti itu. Sebenarnya itu selalu merasa kekurangan uang. Sebenarnya itu di sini ya, kekurangan uang itu tergantung diri kita sendiri. Ada orang yang kalau misalkan sebenarnya tuh cukup, tapi dari kitanya sendiri tuh kayak rasanya tuh kurang terus. Kan ada tuh orang yang kayak gitu. Dan kita tuh harus tetap selalu bersyukur ya teman-teman. Seberapapun uang yang kalian punya, tetap bersyukur ya. Jadi kalian tuh tidak boleh selalu merasa kekurangan seperti itu. Dan di sini yang ketiga itu ada punya banyak utang. Punya banyak utang, tagihan-tagihan yang lainnya. Misalkan kalian itu gini ya. Kalian itu kenapa banyak utang sekali? Karena kalian itu nggak bisa manage uang dengan baik. Maksudnya tuh kayak gini. Jadi di sini ada yang nomor 3 tuh tentang punyanya banyak utang. Jadi tuh sebenarnya tuh kita tidak bisa menyisihkan uang seperti itu ya teman-teman. Tidak bisa menyisihkan uang. Kayak kalian itu selalu, karena tadi ya kita balik lagi ke tidak bersyukur dengan apa uang yang kita punya. Jadi tuh kita tuh selalu merasa kurang seperti itu. Jadi kita itu bisa kayak sering utang ke temen gitu karena kita tuh nggak bisa itu memanage uang dengan baik. Dan yang terakhir, bisa mengalami stres. Kita tuh tidak bisa memanage uang itu bisa mengalami stres kan. Atau kalian pernah nggak sih punya pengalaman, aduh kita nggak punya duit sama stres banget kayak gitu? Kalian pernah nggak? Pernah. Gimana? Bukan dari pribadi saya, tapi mungkin dari sekitar saya seperti itu. Dari lingkup sekitar? Iya, dari sekitar. Itu ngebuat mbak jadi stres seperti itu? Iya, karena banyak utangnya jadi stres. Oke.
Jadi tuh di sini tuh perlu kalian ketahui ya teman-teman. Mengatur uang memang bukan hal yang mudah. Kebiasaan kurang baik dari kita adalah cenderung menghamburkan uang ketika kita berada di awal bulan dan kita dan kita merasa kurang ketika kita merasa kurang menghemat ketika kita berada di akhir bulan. Pasti kalian pernah merasakan seperti itu, betul? Jadi kayak gini contohnya teman-teman. Kita baru terima nih. Biasanya kalau mahasiswa ini nggak semuanya ya, tapi beberapa mahasiswa itu kayak kita itu dikirimin sama ibunya itu awal bulan, bukan. Jadi tuh bukan cuma orang-orang kerja doang ya teman-teman yang punya duit di awal bulan. Kita sebagai mahasiswa juga sebenarnya tuh mempunyai apa ya, hal-hal yang membuat kita happy ketika di awal bulan seperti itu. Terus jadi pas awal bulan nih kita kiriman dari orang tua kita. Terus awal bulan nih party yang entah itu kita shopping, yang suka shopping, entah itu self reward lah bahasanya kali. Bahasanya itu self reward. Ya harus. Jadi itu kita selalu menghamburkan uang ketika di awal bulan seperti itu. Entah itu dari kita yang suka jajan, atau kita ada jajan yang lagi viral nih, apa namanya? Harmoni. Ya, di sini kalian beli masing-masing ya teman-teman. Nah, ketika di awal bulan seperti itu, tapi di akhir bulan kita kayak kekurangan, misalkan ada nih temen ngajakin nongki, ngajakin beli jajan atau gak bisa, kita nggak ada duit, kita hemat soalnya akhir bulan kayak gitu. Nanti ada kan? Nah, terus jadi jika terus menerus seperti itu, mungkin tidak ada akan kesempatan untuk kita menabung. Menghindari hal-hal tersebut, kita membutuhkan perencanaan dalam pengelolaan keuangan. Jadi perencanaan pengelolaan keuangan akan dijelaskan oleh partner di samping saya. Beberapa tips ya teman-teman. Selanjutnya itu ada beberapa tips mengatur keuangan agar tabungan terus bertambah. Yang pertama, mencatat pendapatan dan pengeluaran. Kedua, jangan belanja demi gengsi. Ketiga, buat prioritas kebutuhan. Yang keempat, belajar disiplin dalam menabung. Yang terakhir yaitu hindari berhutang. Oke, jadi di sini yang pertama itu tadi apa? Mencatat pendapatan dan pengeluaran. Kayaknya kita sebagai remaja yang tidak bisa memanage uang dengan baik, kayaknya minim deh kita ya, minim dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tapi sekarang kan kita lagi udah ini ya teman-teman, udah ada di m-banking kalian masing-masing kan, di setiap per bulan pasti kita tuh ada pemasukan dan pengeluaran. Jadi seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan kalian ini nggak mau ribet nih, di m-banking kalian kan ada tuh. Contohnya saya pengguna Brimo ya teman-teman. Barangkali di sini ada yang pengguna Brimo, di mana? Pengguna Brimo ya. Jadi di m-banking itu tuh ada pemasukan dan pengeluaran. Jadi kita tuh misalkan nih pemasukan aku tuh di bulan kemarin ya teman-teman ada sekitaran 600.000 atau 800.000. Nanti pengeluaran itu segini. Nanti kita ingat-ingat, aku uang segini buat apa ya? Kalau misalkan menurut kalian itu kebanyakan kayak, bulan ini 800.000 kok banyak banget ya? Gak bisa nih, ini kita terlalu boros nih, gak bisa. Kalian tuh harus tetap kayak balance. Kita tuh harus balance, paham gak sih? Kayak bulan ini kita tuh harus segini nih. Kita tuh targetnya segini nih. Kalau misalkan kelebihan, kalian tuh harus aduh, ini kelebihan nih, kita nggak bisa nih kayak gini. Nah, dan dan pengeluaran juga kita harus diingat-ingat kayak gitu ya, pemasukan dan pengeluaran seperti itu. Dan yang kedua itu jangan belanja demi gengsi, seperti itu teman-teman. Jadi tuh di sini tuh apalagi orang yang suka shopping ya teman-teman, kan entah itu dari shopping, entah itu suka jajan, itu juga namanya belanja demi kebutuhan kebutuhan gaya dan kebutuhan nafsu, pintar, apa namanya? Darsia. Oke, jadi yang tadi kan jangan belanja demi gengsi. Jadi tuh kalian
yang tadinya nih 1 bulan kalian tuh harus yang namanya belanja baju dan celana, itu kalian harus kayak mikir, atau kalian itu yang bukan lebih ke ini sih, kalian harus kayak misalkan nih kalian belanja bulanan baju tuh di atas 500.000 atau 400.000, kalian tuh harus, aku pengen beli baju baru di bulan ini dan beli celana baru di bulan ini, tapi gimana lah kalau irit kita turunin di harga, misalkan di harga 200 atau di harga 300, seperti itu teman-teman. Yang namanya perubahan kan kita nggak perlu kan langsung kayak belanja kita langsung nggak belanja, kita tuh bakal kayak aduh stres banget, kita biasa belanja tapi kita nggak belanja gitu, stres kan teman-teman. Jadi yang tadi mengurangi potensi mengurangi nominal belanja kalian, pembelanjaan kalian, iya pengeluaran kalian, seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga itu ada buat prioritas kebutuhan. Kalian tuh harus, kan sekarang ya zaman sekarang tuh ini lebih ke real ya teman-teman. Jadi aku tuh pernah nemuin VT di TikTok tuh gambar uang receh kayak gini captionnya, untuk makan. Terus uang merah dan biru itu numpuk-numpuk di sini untuk beli sepatu. Berarti kan kebutuhan dia kan yang tidak mencukupi, dia hanya memilih untuk membeli memuaskan gengsi mereka, seperti itu. Jadi di sini tuh kayak buat prioritas kebutuhan. Jadi tuh ya seperti itu, kita ya gitulah yang tadi self reward kayak gitu. Kalian walaupun self reward di setiap bulan kalian, tapi untuk setelah itu kalian harus tetap balance lah, nggak harus kayak gitu terus. Yang keempat, belajar disiplin dalam menabung. Kalian itu punya ini nggak sih, pernah ngikutin ini nggak sih, kayak apa namanya, tabungan nih. Biasanya anak-anak muda tuh tabungan apa ya, arisan itu termasuk tabungan teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli apa gitu kan, kalian bisa menabung seperti itu kan. Terus yang kelima, hindari berhutang. Yang tadi dijelaskan di atas ya teman-teman. Tadi kita ada menjelaskan tentang menjelaskan tentang hindari berhutang seperti itu. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang cara mengatur uang di kalangan mahasiswa. Di sini akan dijelaskan bersama dengan saya. Di sini tuh ada, kalian bisa lihat teman-teman. Di sini, ini tuh ada, sebentar, maaf, ini kok nggak bisa ya? Tapi kelihatan nggak, teman-teman? Oke. Nah, di sini tuh ada N, artinya tuh Nah, di sini teman-teman ada cara mengatur uang di kalangan mahasiswa. Di sini tuh ada, yang namanya itu N, W dan S. N itu artinya need atau bisa kita sebut kebutuhan. W itu ada when, artinya itu keinginan. Want. Sorry teman-teman, sorry ya. Yang S itu ada save. Save itu maksudnya itu tabungan. Jadi di sini tuh kamu bisa membagi pemasukan kamu menggunakan konsep yang biasa kita sebut 50 dibagi 30 dibagi 20. Di sini kita jelaskan N itu sama dekat 50. N itu mana? 50 itu masuknya itu kebutuhan. Terus yang W itu sama dengan 30. W itu yang tadi apa? Want, keinginan. Jadi keinginan itu nilainya 30. Nah, terus yang satunya lagi S. S itu di sini artinya save. Berarti di sini tuh berjumlah 20. Jadi yang tadi dijelaskan di atas, kita itu bisa menggunakan cara mengatur uang kita itu dengan 50, yang tadi 50 dibagi 30 dibagi 20. Dan itu hasilnya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanya berapa baca? Jadi di sini beberapa tadi dari cara kita menjelaskan tips cara kita memanage uang dengan baik dan pengertiannya. Dan di sini sudah selesai beberapa poin-poin yang sudah kami jabarkan. Jadi buat kalian ada yang mau bertanya, silakan. Oke, gimana? Jadi kita kan sebagai generasi bisnis ya, pasti kita tuh kayak pernah mikir lah kita pengen punya bisnis
keuangan nggak sama kakak-kakak di sini. Jadi gimana sih caranya kita sebagai pengusaha pemula tuh cara mengelola keuangan itu gimana? Cara menghadapinya gimana? Sebelumnya kita kasih applause dulu buat kakaknya yang udah berani bertanya ya di forum konseling kelompok ini. Ini sebelum saya jawab, kita ice breaking dulu gimana? Kita ice breaking dulu ya, kalian lagi pada ngantuk deh, atau lagi capek ya? Mungkin baru pada pulang kuliah ya teman-teman. Oh, nggak dikasih minum, nanti kalau setelah ini nanti saya kasih minum air putih ya teman-teman. Oke, jadi kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kayak gini. Kalian pernah kayak gini gak sih? Kayaknya kalian lagi pada ngantuk deh. Gimana kalau kita ice breaking gimana? Mau? Mau? Oke, ice breakingnya jadi kayak gini. Tepuk 1. Saya cobain dulu ya, kalian jangan pada so tahu maksudnya. Jadi ice breakingnya kayak gini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan nantinya kalau udah selesai. Jadi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, seperti itu. Oke? Kita coba teman-teman, biar kita mau ngantuk, biar kita semangat menjalankan konseling kelompok pada sore hari ini. Gimana kalian? Oke? Fokus ya teman-teman. Yang kalah nanti saya pengen kasih pertanyaan buat kalian. Joget aja kan? Joget ya, joget TikTok mau? Oke. Nanti ya. Oke, 1, 2, 3. 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Benar ya kalian. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Yuki Kato. Bagus sekali namanya ya Mbak ya. Jadi di sini ya Mbak, saya ulangi pertanyaan dari Mbaknya. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak siapa namanya? Yuki Kato, keren sekali namanya ya. Oke, jadi di sini tuh pertanyaannya tuh bagaimana sih cara kita mengelola keuangan sebagai orang yang baru memulai usaha agar tidak mengalami kerugian seperti itu? Yes. Oke, di sini saya akan menjawab ya, Mbak. Cara mengelola keuangan usaha yang sehat. Yang pertama itu cara mengelola keuangan usaha dengan perencanaan yang jelas. Seperti itu. Yang kedua, ada pisahkan keuangan perusahaan dengan milik pribadi dan dengan milik perusahaan. Yang ketiga, mencatat laporan keuangan. Itu tuh penting banget ya, karena di sini tuh banyak banget perusahaan-perusahaan, tidak perlu perusahaan deh, usaha-usaha kecil. Jika keuangannya itu nggak dicatat, itu sebenarnya tuh sangat banyak orang yang menyepelekan hal tersebut. Itu tuh sebenarnya kita cerita dulu ya. Di sini kan kita berada di PWT nih, jadi tuh ada kafe kecil namanya kedai gitu. Ada sebuah kedai. Nah itu tuh kayak saya tuh pernah bekerja di kedai tersebut. Kedai tersebut itu setiap kita pulang shift gitu, pencatatannya itu nggak dicatat teman-teman. Itu tuh hal yang sepele, tapi jika disebabkan itu sangat tidak boleh. Pastilah pasti buat kalian, semoga kalian semua di sini itu calon-calon pengusaha sukses ya teman-teman. Jadi semoga kalian tidak mengalami hal tersebut. Nah, yang keempat itu bayar tagihan dan pajak pada tepat waktu, seperti itu, Bang. Dan yang kelima, alokasi keuntungan untuk perkembangan usaha dan belanja. Dan yang keenam, sediakan dana darurat dan dana cadangan. Jadi kita tuh harus yang namanya usaha ya, pasti apalagi perusahaan-perusahaan yang udah besar itu pasti punya yang namanya orang yang harus punya yang memegang uang. Itu namanya apa? Orang yang mengatur uang. Akuntan. Nah, di situ tuh orang yang itu ya menyediakan dana darurat dan dana cadangan ya teman-teman, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, gimana Mbak pertanyaannya? Cukup? Baik teman-teman, di sini ada yang mau bercerita lagi tentang manajemen keuangan kalian nih, ada nggak? Apa sudah cukup? Cukup. Cukup ya.
konseling konseling kelompok pada sore hari ini. Saya banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti konseling kelompok pada sore hari ini. Semoga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada sore hari ini bermanfaat untuk hari ini, besok, dan nanti. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kalian semua. Oke, sebelum kita tutup konseling kelompok pada sore hari ini, kita sebagai konselor ingin meminta maaf apabila ada tutur kata atau perilaku kita yang kurang mengenakan. Terima kasih ya teman-teman. Di sini semoga kalian sehat selalu dan happy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.